Pada tahun 1965, Malaysia melepaskan wilayah strategis yang saat ini kita kenal sebagai negara Singapura. Pemimpin barunya, Lee Kuan Yew, merasakan akan menghadapi bencana ekonomi. Sebagai negara yang baru merdeka, Singapura masih menjadi negara miskin. 2/3 wilayahnya adalah wilayah kumuh. Banyak warganya yang kecanduan opium, tidak banyak ada kegiatan industri dan tingkat pengangguran yang tinggi. Namun saat ini, kita melihat Singapura sebagai negara maju. Singapura adalah negara terkaya keempat di dunia. Masyarakatnya sebagian besar terdidik dengan baik, sehat, dan sangat produktif. Singapura memiliki infrastruktur terbaik di dunia. Singapura menjadi pemimpin dalam manufaktur teknologi dan merupakan pusat keuangan dan logistik dari seluruh Asia Tenggara. Bagaimana cara Singapura melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan ketertinggalan? Pada abad ke-19, British East India Company membuat pelabuhan di Singapura. Inisiatif tersebut disampaikan oleh Sir Thomas Raffles. Namun Singapura tidak ingin mempunyai pelabuhan biasa. Singapura menjadi pelabuhan bebas, yang berarti tidak ada pajak untuk bisnis atau kegiatan terkait pelabuhan. Tidak seperti pelabuhan-pelabuhan di sekitar Selat Malaka yang menyertakan pajak tinggi di setiap transaksinya. Dalam waktu 4 tahun, Singapura dapat menarik ribuan pedagang dari Tiongkok, Malaya, dan India. Tetapi karena kurangnya pengetahuan administratif, Singapura menjadi pusat usaha yang kurang diminati. Di Singapura saat itu perdagangan budak, sarang opium, kekerasan, dan prostitusi menjadi hal yang lumrah. Namun perdagangan internasional yang berkembang pesat terus mendorong penting dan popularitasnya Singapura. Hal ini diperkuat dengan dibukanya terusan Suez di Mesir, yang menyebabkan adanya rute baru untuk perdagangan Inggris dan Tiongkok karena lebih menghemat biaya. Singapura sekarang memiliki pelabuhan terpenting di kawasan Asia. Karenanya pada tahun 1867, Singapura menjadi koloni mahkota resmi Kerajaan Inggris. Kawasan Malaya memiliki sumber daya alam melimpah dan dibutuhkan oleh negara-negara lain. Melalui pelabuhan di Singapura, perdagangan sumber daya di kawasan tersebut menjadi lebih cepat dan menguntungkan bagi Singapura dan Malaya. Kesuksesan ini tidak berlangsung lama. Karena Perang Dunia II, Jepang datang untuk menginvasi kawasan Malaya. Setelah 3 tahun dijajah oleh Jepang, Singapura tidak lagi menjadi permata Asia Tenggara. Banyak bangunan hancur karena perang. Singapura juga diabaikan oleh Inggris yang lumpuh saat itu. Singapura kembali menjadi negara miskin yang dipenuhi dengan kekerasan di mana-mana. Singapura yang menjadi koloni Inggris ingin melepaskan diri karena Inggris tidak banyak memberikan bantuan dan kejelasan kepada Singapura selama perang. Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam juga sepertinya dinilai tidak memberikan banyak keuntungan untuk Inggris. Lee Kuan Yew, pemimpin pertama Singapura ini, memberikan harapan kemerdekaan untuk Singapura. Ia mendirikan partai bernama People's Action Party atau PAP yang kemudian memenangkan pemilihan lokal pada 1955. Pada tahun 1959, Lee menjadi Perdana Menteri dengan janji bergabung dengan Malaya. Karena itu satu-satunya cara Singapura dapat bertahan menurut Lee. Janji Lee terwujud pada 1963 ketika bekas jajahan Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Singapura bergabung menjadi Federasi Malaysia. Masalahnya ketika pemilu Malaysia menghasilkan partai yang berkuasa, berjanji untuk mendahulukan etnis Melayu. Singapura saat itu didominasi oleh etnis Tionghoa dan berbagai etnis lainnya sedikit keberatan. Akibatnya banyak pemberontakan terjadi dari pihak Singapura. Partai yang menguasai Federasi Malaysia saat itu melihat Singapura sebagai ancaman bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian Singapura dikeluarkan dari federasi setelah baru 2 tahun bergabung. Setelah merdeka dari Federasi Malaysia, Singapura berjuang untuk keluar dari keterpurukan yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengatasi keresahan sosial dan memperkuat kekuatan politik PAP. Lee Kuan Yew membuat kebijakan otoriter, di mana setiap tindakan kekerasan, kriminalitas, penggunaan narkoba akan dipenjara, dicambuk di depan umum, dan lebih parah lagi. Selain itu, tidak ada lagi kebebasan berbicara, semua harus tunduk pada setiap kebijakan pemerintah. Setiap orang yang masih menginginkan bergabung dengan Malaysia akan segera ditangkap. Namun bagaimanapun, kebijakan otoriter Lee ini telah berhasil mengurangi tingkat kriminalitas dan kekerasan di Singapura. Dalam memberantas kemiskinan, Lee membeli tanah milik warga dengan harga rendah.
Singapura saat itu 80% penduduknya tinggal di lingkungan kumuh. Setelah membeli tanah tersebut, pemerintah Singapura membangun rumah dan apartemen untuk warganya. Tentu saja tidak gratis. Program yang ia tawarkan adalah program tabungan. Meski harus membayar, namun Lee tidak memberikan harga tinggi untuk warganya. Kebijakan menabung ini dinamakan Central Provident Fund. Awalnya kebijakan ini digunakan untuk pensiun, namun Lee memodifikasinya agar dapat digunakan juga untuk membeli rumah. Lambat laun, jumlah yang harus ditabungkan oleh pekerja adalah 25% dari gaji, yang pada akhirnya menjadikan Singapura menjadi negara dengan rasio tabungan terhadap pendapatan tertinggi. Program ini menjadi sukses besar bagi Singapura. Sebagian besar warganya telah ditampung di tempat yang layak, dan banyak dari mereka yang sudah mampu membeli rumah itu sendiri. Namun memiliki rumah tidaklah cukup tanpa memiliki pekerjaan. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, dan negara tetangga tidak ingin melakukan mitra dagang dengan Singapura. Lee kemudian menarik investor masuk ke Singapura untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Beberapa peraturan diterapkan seperti dengan tetap memberikan pajak rendah dan peraturan mudah. Perusahaan asing akan diberi insentif besar-besaran seperti bebas dari pajak selama 10 tahun. Pemerintah Singapura tetap menjaga upah tenaga kerjanya. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan menciptakan kawasan industri menjadi proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pasar Singapura sempit, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan ekspor. Singapura memiliki pelabuhan bersejarah yang sempat sukses, ditambah lagi dengan lokasinya yang sangat strategis untuk perdagangan internasional. Banyak perusahaan asing yang masuk di Singapura didorong oleh revolusi budaya Mao Zedong di Tiongkok. Dalam waktu 10 tahun, Singapura bebas pengangguran dan ekonominya tumbuh 13% setiap tahunnya. Singapura akan terus menerapkan kebijakan hiperkapitalistik untuk meningkatkan investor oleh perusahaan asing. Kebijakan ini menjadikan Singapura sebagai negara termudah kedua untuk melakukan bisnis. Dengan ekonomi yang mulai semakin bergantung pada intervensi pemerintah, Lee juga melakukan tindakan untuk mengurangi korupsi. Lee memberikan hukuman mati bagi siapapun yang melakukan korupsi. Lagi-lagi kebijakan ini menjadikan Singapura sebagai negara tidak korup di dunia. Hal ini secara substansial juga meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan, dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Menurut Lee, sumber daya paling berharga yang dimiliki oleh suatu negara adalah sumber daya manusianya. Karena itu, ia mendirikan sekolah teknik, membayar perusahaan asing untuk melatih pekerja, dan mendirikan rumah sakit untuk menjaga kesehatan penduduk. Pemerintah Singapura membuat anggaran pendidikan lebih tinggi dari yang lain, yang kemudian menciptakan umpan balik positif dari peningkatan produktivitas. Pada tahun 1980-an, Singapura telah menjalankan bisnis petrokimia, farmasi, komponen komputer canggih, pembuatan kapal, manufaktur bahan kimia, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, meskipun tidak memiliki sumber daya, Singapura menjadi produsen minyak sulingan terbesar ketiga di dunia. Sektor keuangan Singapura juga berkembang pesat, yang secara strategis menjembatani kesenjangan antara penutupan pasar Amerika Serikat dan pembukaan pasar Eropa. Kebijakan pro-keuangan memungkinkan Singapura menjadi pusat keuangan terbesar keempat di dunia. Lee tidak ingin hanya orang asing yang berbisnis di wilayahnya. Kemudian ia memfasilitasi pertumbuhan dengan mengorganisir sekelompok pegawai negeri yang berbakat dan pengusaha asing untuk membuat perusahaan milik negara yang efisien. Perusahaan milik negara yang dibuat antara lain Singapore Airlines, baja, manufaktur besi dan kimia, dan masih banyak perusahaan padat modal lainnya. Sementara banyak perusahaan milik negara yang identik dengan tidak efisien, di Singapura tujuan awal dibentuk adalah memang untuk mendapatkan keuntungan. Pada tahun 1990-an, pemerintah mulai privatisasi terbatas dengan memberikan tarif preferensial bagi orang Singapura untuk membeli saham. Perusahaan-perusahaan ini membantu mendiversifikasi ekonomi serta mengisi kesenjangan di pasar. Pendapatan yang didapatkan dimasukkan ke dalam dana kekayaan negara yang kemudian digunakan untuk pendanaan lanjut infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Saat ini, Singapura adalah salah satu negara dengan ekonomi terkaya, paling maju dan kompetitif di dunia, memiliki pelabuhan terbesar kedua di dunia, menjadi negara termudah kedua untuk melakukan bisnis, dan masih menarik investasi langsung tertinggi ketiga di dunia.
Masyarakatnya mendapatkan fasilitas perumahan yang murah, akses pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pemerintah Singapura di bawah pimpinan Lee Kuan Yew secara efisien mampu menerapkan kebijakan yang tidak bergantung ideologi, tetapi utilitas mereka untuk kemakmuran jangka panjang Singapura. Namun, kemakmuran ini dibayar dengan kebebasan berbicara dan politik masyarakat Singapura. Kita bisa saja tidak setuju dengan pemerintah diktator seperti Singapura, tetapi kita juga tidak bisa mengelak atas keberhasilan kebijakan ini. Tidak semua negara bisa menerapkan dan berhasil dengan sistem otoriter. Mungkin, ini hanya akan berhasil di Singapura, dan itu mungkin saja karena Lee Kuan Yew, si bapak pendiri bangsa yang menerapkannya.